Halo semuanya, masih stay at home kan hari ini? Apakah usaha Anda mengalami penurunan? Atau mungkin aktivitas juga mengalami perubahan? Semua ini pastinya dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19 kan? Mau tahu bagaimana mengatasi masalah usaha Anda? Atau mau tahu kira-kira usaha apa saja ya yang tidak terkena dampak dari pandemi corona ini? Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena banyak hal bagus yang belum kita ketahui di luar sana. Saat ini dunia sedang gelisah, semua negara terdampak. Semua pemerintahan dari penjuru belahan bumi manapun sedang berupaya memikirkan suatu solusi dari situasi yang terjadi ini. Para golongan pemikir, golongan berpendidikan, golongan ekonom, dan banyak lagi lainnya berupaya keras untuk menemukan suatu konsep yang memang memaksa adanya sebuah perubahan. Negara kita ini juga mengalami hal yang sama loh. Dunia kesehatan menjadi pasukan terdepan yang sedang berperang melawan semua kejadian ini. Hal ini disebabkan adanya serangan virus corona pada ribuan pasien yang memaksa dunia kedokteran atau dunia kesehatan terfokus untuk segera melalui kejadian yang sangat berat ini secara cepat. Tidak hanya di dunia kedokteran atau kesehatan, dunia perdagangan juga mengalami hal yang sangat berpengaruh. Misalnya, menurunnya omset karena tidak ada pembeli. Kebutuhan akan suatu produk atau jasa berkurang karena memang semua orang saat ini mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga ini menjadikan perekonomian secara global menurun. Semua berdampak pada seluruh kegiatan masyarakat, baik itu masyarakat kelas atas, menengah, atau bawah. Masyarakat yang sangat merasakan pengaruhnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena biasanya masyarakat pada golongan ini kecenderungan untuk menyimpan dana dalam bentuk tabungan secara besar itu sangat kecil sekali. Dan dampak lainnya adalah usaha produksi mulai mengurangi aktivitas produksinya dan perampingan jumlah karyawan. Ini sangat berpengaruh sekali kepada karyawan, karena kebijakan beberapa usaha produksi melakukan pengurangan atau PHK karyawan berakibat pada hilangnya pendapatan karyawan. Nah, bidang pariwisata juga mengalami dampak yang sangat signifikan. Saat ini, wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara, sudah tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Dimanapun pemerintah menganjurkan untuk stay at home, pihak pariwisata mendapatkan kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan operasional seperti biasanya. Sehingga pendapatan yang biasanya diperoleh seperti pembayaran tiket dan mungkin penjualan merchandise itu tidak lagi didapatkan. Dunia pendidikan saat ini menjadi tidak efektif. Kegiatan sekolah, perkuliahan, dan tempat bimbingan belajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Tapi pendidikan atau ilmu pengetahuan saat ini bisa diperoleh dari manapun. Bahkan para orang tua saat ini mulai ikut andil memikirkan hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yang mengandung ilmu pendidikan atau meningkatkan pengetahuan. Kira-kira usaha apa saja ya yang tidak terdampak pandemi corona ini? Yang pertama, usaha delivery atau jasa pengiriman. Yang kedua, usaha alat kesehatan. Yang ketiga, usaha yang bersifat online. Dan yang terakhir, usaha makanan atau konsumsi. Nah, pastinya ada beberapa usaha lain yang terdampak pada pandemi ini. Bagaimana kira-kira untuk mengatasi masalah usaha yang terdampak? Yang pertama, mengalihkan usaha utama menjadi bentuk yang lebih relevan. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya untuk pengeluaran. Yang ketiga, menambahkan fasilitas pengiriman. Yang keempat, melayani pemesanan via online atau by phone. Dan yang terakhir, melakukan promosi di media online. Media online saat ini adalah suatu alat utama yang membantu memudahkan aktivitas. Seakan menuntut kita benar-benar meninggalkan cara konvensional yang mungkin tidak kita kenal di tahun 90-an. Wabah virus corona ini secara tidak langsung akan merubah banyak hal. Tetapi perlu dipastikan bahwa setelah wabah ini berakhir,
nanti bentuk usaha atau kegiatan-kegiatan lain sudah mengalami perubahan atau transformasi yang mengusung cara yang lebih modern sehingga akan kebal ketika ada hal yang sama pada waktu yang akan datang. Dan tentunya bidang usaha apapun itu saat ini sedang berupaya menemukan strategi yang tepat dan pastinya akan ada jalan. Yakinlah, saat ini memang waktu yang tepat untuk merubah apapun dan nanti akan melahirkan bentuk yang lebih kuat. Semoga jalan keluar tersebut secepatnya bisa kita temukan. Kita akan belajar bersama-sama. Jika kamu mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa share ke teman atau saudaramu untuk berbagi pengetahuan dan subscribe channel ini.